warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zekia Jasmine. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat-lihat kota Surabaya, utamanya pada jalan-jalan yang punya unsur cerita rakyatnya sendiri atau unsur folklor nih. Penamaan jalan-jalan di Surabaya nggak lepas dari salah satu cerita rakyatnya Pangeran Situbondo. Jadi waktu itu Pangeran Situbondo, putra dari Cakraningrat Kerajaan Sampang, ingin melamar Raden Ayu Prabowati. Namun fisik dari Pangeran Situbondo ini kurang baik. Untuk menghindari Pangeran Situbondo, maka Raden Ayu Prabowati mengajukan syarat bagi Pangeran Situbondo untuk membabat alas atau membuka lahan sebanyak-banyaknya untuk pemukiman. Nah, banyak sekali daerah-daerah di Surabaya yang diyakini oleh warganya sebagai daerah yang dibuka oleh Pangeran Situbondo. Salah satunya daerah-daerah yang bernama Wono. Wono sendiri dalam bahasa Jawa berarti hutan. Nah, jalan yang saya lewati ini adalah Jalan Nokromo. Jalan Nokromo konon katanya adalah lahan terakhir yang dibuka oleh Pangeran Situbondo yang bersamaan dengan hari pernikahan Raden Ayu Prabowati. Ikuti terus ya perjalanannya karena masih banyak jalan-jalan di kota Surabaya yang perlu ditelusuri folklornya. Lokasi ini tepat berhadapannya Pasar Kembang. Nah, kalau kita belok kiri akan masuk Jalan Banyu Urip, sedangkan kalau lurus terus kita akan masuk daerah Kupang Krajan. Kupang Krajan dan Banyu Urip ini punya cerita rakyatnya sendiri loh. Nah, jadi lokasi ini adalah Jalan Kupang Krajan sampai lampu merah berikutnya. Lalu ini adalah jalan yang kita ambil ketika belok kiri dari Pasar Kembang. Ini kita akan masuk ke Jalan Banyu Urip. Lalu seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, kalau ingin masuk ke Jalan Banyu Urip lewat jalan yang atas. Nah, jadi sepanjang lokasi ini adalah Jalan Banyu Urip, lurus terus hingga masuk ke Jalan Benowo. Lalu untuk jalan yang di bawahnya itu sebenarnya untuk beberapa gang awalnya masih masuk daerah Kupang Krajan. Lebih tepatnya itu adalah daerah Kupang Krajan Kidul atau Kupang Krajan Selatan. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Jalan Banyu Urip dan Jalan Kupang Krajan ini punya cerita rakyatnya sendiri. Pada saat pembukaan lahan atau babat alas oleh Pangeran Situbondo sebagai syarat untuk menikahi Raden Ayu Prabowati, pada daerah ini ditemukan banyak sekali kupang atau dalam bahasa Indonesia berarti tumpukan kulit kerang. Nah, tumpukan kulit kerang ini tersusun secara rapi dan seperti terlihat sebagai kerajaan. Maka dari itu, Pangeran Situbondo menamai daerah ini sebagai daerah Kupang Krajan. Nah, ini sudah masuk daerah Kupang Krajan ya teman-teman. Nah, ada kaitannya dengan pembukaan lahan di Kupang Krajan. Pada waktu itu Pangeran Situbondo bertemu dengan Joko Jumput. Pangeran Situbondo bertarung dengan Joko Jumput dan ternyata mengalami kekalahan. Bahkan Pangeran Situbondo hampir mati, sehingga pasukannya saat itu pergi untuk mencari Kedung Gempol. Kedung Gempol ditemukan tidak jauh dari daerah pembukaan lahan. Pangeran Situbondo lalu meminum air dari kedung itu, sehingga selamatlah nyawa Pangeran Situbondo. Maka dari itu jalan ini dinamakan Banyu Urip, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti air kehidupan. Pada cerita tersebut dapat dimengerti juga kenapa daerah Kupang Krajan dan daerah Banyu Urip ini bersebelahan. Nah, selanjutnya ayo kita ke jalan di tengah kota Surabaya, yaitu Jalan Keputran. Karena ini jalan tengah kota, jadi kita lewat jalan protokol. Nah, ini adalah Jalan Ahmad Yani. Lalu setelah ini adalah Jalan Raya Darmo. Setelah Jalan Raya Darmo kita akan masuk ke Jalan Urip Sumoharjo. Nah, Jalan Urip Sumoharjo ini di pinggirnya adalah Jalan Keputran. Nah, sekarang sudah masuk ke Jalan Keputran. Nah, Jalan Keputran di pinggir jalan ini ada dua namanya. Yang pertama Jalan Keputran Kejambon, yang kedua Jalan Keputran Panjunan. Jalan Keputran Kejambon dan Keputran Panjunan ini punya latar belakang cerita rakyat sendiri dalam penamaannya. Alkisah pengikut Pangeran Situbondo yaitu Joko Taruno bersama anak buahnya yaitu Joko Panjang membuka daerah Keputran ini. Pada salah satu daerah Keputran itu ditemukan banyak sekali pohon jambu sehingga daerah Keputran itu dinamakan Keputran Kejambon. Lalu pada daerah Keputran lain ditemukan banyak sekali tanah liat sebagai bahan baku untuk membuat gerabah, utamanya gerabah Kemaron atau juga bisa disebut gerabah Kemanjun.
sehingga daerah ini dinamakan Keputaran Panjunan. Lokasi sekarang saya berada di Urip Sumoharjo pada arah pulang, yang pinggirnya juga merupakan jalan Keputaran. Nah, selanjutnya jalan di kota Surabaya yang punya cerita rakyatnya sendiri adalah Jalan Keramat Gantung dan jalan-jalan sekitarnya nih teman-teman. Untuk ke Jalan Keramat Gantung, karena saya habis dari Jalan Kupang Kacan, maka saya memilih jalan lurus terus lanjut ke arah Kedungdoro. Setelah itu nanti ke Jalan Blauran, lalu lanjut ke Tugu Pahlawan. Setelah Tugu Pahlawan itu putar balik, barulah kita bisa ke Jalan Keramat Gantung. Asal usul penamaan Jalan Keramat Gantung bukan berasal dari kisahnya Pangeran Situbondo lagi nih teman-teman, melainkan dari kisahnya Jayeng Rono dan Saung Galing, yang ada hubungannya juga dengan Raden Wijaya yang berasal dari Majapahit. Alkisah, setelah tentara Tartar dapat dikalahkan dan dihalau dari ujung Galuh, sebagai penghargaannya Raden Wijaya mendirikan keraton di Surabaya untuk dipimpin oleh Adipati Jayeng Rono. Namun ternyata hubungan antara Surabaya dengan Majapahit semakin renggang, sehingga terlihatlah Surabaya seakan berdiri sendiri. Hal ini juga dicapai karena Jayeng Rono berhasil menguasai ilmu buaya putih. Lalu datanglah utusan dari Kerajaan Mataram, yaitu Saung Galing, yang diutus untuk menuntut Surabaya agar takluk di bawah Kerajaan Mataram. Tentunya hal ini ditolak oleh Jayeng Rono. Usut punya usut, Saung Galing adalah utusan yang merupakan seorang sakti yang menguasai ilmu suro dari Keraton Surakarta, sehingga Jayeng Rono menantang Saung Galing dan disepakatilah untuk mengadu kesaktian masing-masing pada malam Jumat Legi di Kalimas pada daerah sekitar Peneleh Kepatihan. Pertarungan ini terjadi selama 6 hari 6 malam, tidak membawa hasil kalah ataupun menang. Akhirnya pada hari ke-7, keduanya meninggal karena kehabisan tenaga. Lalu akhirnya kedua jasad mereka diarak mulai dipertontonkan. Setelah itu, jasadnya digantung. Nah, tempatnya digantung kedua jasad tersebut adalah jalan ini, yaitu Jalan Keramat Gantung. Nah, kiri jalannya Keramat Gantung ini ada Kalimas ya, lalu sebelah kirinya lagi adalah Jalan Peneleh, tempat bertarungnya Saung Galing dan Jayeng Rono. Lalu ini adalah alun-alun Contong yang berada pada kanan jalan pintu keluar dari Jalan Keramat Gantung ya teman-teman. Baiklah, segini dulu saja perjalanan saya dalam menjelajahi jalanan di kota Surabaya yang punya unsur cerita rakyatnya sendiri. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.